Halo semuanya, beberapa tahun ini kita sering mendengar yang namanya istilah GCG. Tapi apa itu sebenarnya GCG? Check this out. GCG yang merupakan kependekan dari Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai yang berlaku. GCG memiliki 5 prinsip, yaitu ada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, kemudian ada independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. GCG sangatlah berhubungan dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan suatu kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan. Dua konsep ini saling berhubungan, di mana manajemen risiko hendaknya berjalan beriringan dengan penerapan GCG. Penerapan manajemen risiko harus dijaga dan dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu agar berjalan dengan efektif. Ketika manajemen risiko diterapkan dan berjalan dengan baik, maka GCG pada perusahaan akan menjadi lebih baik. Di Indonesia, pemerintah menaruh perhatian terhadap perusahaan atau bisnis milik keluarga, baik bentuk PT maupun dalam bentuk lainnya. Sehingga pada tanggal 25 Mei 2022 terbitlah Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia yang merupakan pelengkap dari Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia. Jika kita melihat struktur berikut ini, maka kita dapat melihat bahwa struktur korporasi dan struktur bisnis milik keluarga terdapat perbedaan. Jika kita melihat bahwa pemegang saham dengan dewan direksi serta dewan komisaris merupakan pihak yang berbeda, namun jika kita melihat struktur dari perusahaan milik keluarga, bisa jadi merupakan pihak yang sama. Keterlibatan dewan direksi maupun dewan komisaris yang masih merupakan bagian dari keluarga atau pihak dari dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang terjadi di dalam perusahaan. Sehingga sebaiknya terdapat proporsi antara pihak dari luar perusahaan dan pihak dari dalam perusahaan agar tidak terjadinya resiko konflik kepentingan antar dewan. Selain itu, untuk agar tidak terjadinya konflik kepentingan, diperlukannya konstitusi keluarga yang mendokumentasi komitmen secara hukum dari seluruh anggota keluarga, baik yang terlibat di dalam bisnis maupun tidak terlibat, agar menghindari benturan kepentingan, menghindari konflik di antara sesama anggota keluarga, menyelesaikan konflik internal di antara sesama anggota keluarga jika terjadi masalah secara damai melalui musyawarah. Keempat, menjaga kerahasiaan atas terjadinya konflik internal dan penyelesaian konflik tersebut. Oleh sebab itu, GCG atau tata kelola yang baik jika diterapkan dengan benar dan tepat oleh perusahaan milik keluarga akan memiliki beberapa manfaat, yaitu seperti 1. Koordinasi proses pengambilan keputusan berlangsung lebih mudah. 2. Melakukan manajemen kontrol yang lebih sistematis. 3. Meminimalkan konflik personal antar anggota keluarga. 4. Melindungi aset dan meningkatkan keuntungan perusahaan keluarga. 5. Menjaga kelanjutan bisnis keluarga secara lancar. 6. Mewujudkan rencana-rencana jangka panjang demi kemajuan perusahaan keluarga. 7. Menjaga atau menjamin keharmonisan hubungan antar keluarga di masa yang akan datang. Sehingga dalam bisnis milik keluarga, GCG dan manajemen risiko sangatlah berkaitan dengan erat agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi dengan baik. Demikian, sekian dan terima kasih.